5 kota besar di Indonesia untuk satu pertanyaan, bagaimana pandangan Anda tentang ideologi Pancasila terhadap anak-anak Gen Z ini? Itu lebih dari 83%, tepatnya 83,3% menyatakan bahwa Pancasila itu bukan ideologi permanen dan karena itu bisa diganti kapan saja. Luar biasa. Berjumpa kembali di Meja Makan sama saya Bayu, Kris Budiarjo. Salam Pancasila. Pancasila. Jadi kita hari ini kedatangan tamu kehormatan Luar biasa dari ya? BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Bersama Profesor Dr. Muhammad Sabri, Direktur Pengkajian Materi BPIP. Dikaji Materinya dari BPIP. Materi tentang Pancasila. Ya, jadi Pancasila apa yang kita dengar hari ini, Ya. berarti hasil kajian beliau ya? Enggak, beliau tugasnya melakukan kajian terapannya. Wah, Selamat malam, Prof. Selamat malam. Gimana kabar? Mas Bayu? Ya. Alhamdulillah. Ya, di sini kita sambil santai, sambil makan, sambil bincang-bincang di meja makan. Dan kali ini mohon informasi tentang apa sih BPIP itu dan untuk apa BPIP ada. Kira-kira seperti itu dulu sebelum kita lebih detail. Gimana, Prof? Siap, Om Kris, Mas Bayu. Jadi karena ini percakapan ringan tapi menyangkut hal yang sangat fundamental. Ya, berat ini, Prof. Ini berat. Memang ini berangkat dari sebuah keprihatinan ya. Mengapa BPIP hadir itu lebih pada satu intuisi seorang presiden, Pak Jokowi, yang melihat bahwa segera setelah pasca reformasi itu terjadi pencerabutan secara institusional bagaimana Pancasila dalam percakapan publik dan juga dalam mekanisme pembelajaran formal gitu. Pertama-tama yang dicabut oleh MPR segera kira-kira setahun setelah reformasi tahun 99 adalah TAP MPR nomor 2 tahun 78 tentang P4. Oh, itu dicabut. Cabut MPR, ya. Jadi Om Kris saya dengar pernah jadi penata mas saja. Itu yang dicabut. Karena dianggap identik dengan Orde Baru. Kemudian yang kedua, lembaga yang sejauh ini dianggap paling bertanggung jawab untuk melakukan pembumian, penataran yaitu BP7 juga dibubarkan. Jadi memang secara institusional ini dianggap sangat berbau Orde Baru pada saat itu. Sehingga sangat beralasan mengapa MPR juga membubarkan dan membubarkan. P4 itu unik. Kita ikut penataran P4 pasti tidur. Iya kan? Tergantung. Tapi ketika ini dicabut, orang-orang yang ikut penataran sambil tidur itu teriak-teriak ini penting. Ya kan? Lucunya di situ kan. Berarti kan alam bawah sadar kita itu sebetulnya mengakui bahwa ini sebuah program yang harus ada. Artinya Pancasila atau lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk tata nilai Pancasila, untuk mempertahankan, untuk mensosialisasikan dan sebagainya harus ada. Nah, disadari atau tidak? Lanjut, terus gimana? Tidak berhenti di situ, tapi beberapa tahun kemudian terbit Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, di mana di sana tidak lagi menggunakan pendidikan moral Pancasila sebagai mata pelajaran wajib. Jadi itu pun dicabut. Cabut juga. Nah, sempurna. P4 dicabut, BP7 dicabut, dibubarkan. PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Kalau zaman sampean. Kalau zaman saya PPKN. Warga negaraan, Civic Education. Kalau zaman saya PPKN tuh. Iya. Masih muda soalnya. Persis. Jadi sejak itulah kita sebagai bangsa mengalami kekosongan kognisi di ruang publik tentang Pancasila, bahkan di ruang-ruang pembelajaran. Nah, inilah yang terjadi kira-kira. Memang jatuh bangun ada PKN, kemudian ada PSBB, mencoba memasuki ruang itu, kemudian ada PPKN dan seterusnya, tapi itu nggak memberi jawab tentang kekosongan bagaimana Pancasila masuk jadi percakapan publik dan juga pembelajaran. Nantilah kira-kira tahun 2017, Bapak Presiden Jokowi mencoba membentuk apa yang disebut dengan Unit Kerja Presiden PIP, UKP PIP. Unit kerja dulu. Sebelum BPIP. Tapi karena dianggap ini sangat urgen dan kalau unit kerjanya sebagian kecil dari
kerja-kerja Pak Presiden, maka dibuatlah satu badan, terbitlah Perpres nomor 7 tahun 2018, yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Sebagai badan, ini bertanggung jawab sepenuhnya kepada Bapak Presiden terkait dengan beberapa hal, antara lain perumusan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila, juga arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, serta peta jalan pembangunan PPIP, kemudian melakukan diklat-diklat pembinaan ideologi Pancasila, serta mencoba untuk melakukan suatu kajian tentang apakah hukum yang berkembang di tanah air itu relevan atau senapas dengan Pancasila atau tidak. Hukum positif kita, hukum positif kita, apakah itu undang-undang, apa itu Perpres, atau Perda dan seterusnya. Sejauh itu produk hukum di Indonesia itu akan coba dilihat apakah dia senafas atau bertentangan. Itu kira-kira tugas. Kalau menentang hukum kebanyakan sudah gotong royong, Pak. Oh begitu. Ya, kalau menentang hukum kebanyakan gotong royong sekarang itu. Tapi kalau menegakkan hukum, nah itu ya harus diyakini bahwa itu harus gotong royong kan, Pak. Makanya kajian itu menjadi bagian dari BPIP ya. Jadi bagaimana produk-produk hukum kita, sumber dasarnya itu harus Pancasila, kira-kira seperti itu ya. Kebijakan. Ya. Terus apa lagi fungsinya? Nah, oleh karena itu Bapak Presiden segera setelah menerbitkan Perpres ini, dengan berbagai kegiatan, sadarlah kita bahwa ini adalah kerja raksasa. Itu sebabnya salam Pancasila sebenarnya yang dibentangkan di BPIP, terutama dikenalkan kembali oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP, Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri. Itu sebenarnya satu ikhtiar untuk mengembangkan salam merdekanya Bung Karno. Salam merdeka. Tapi itu coba diterjemahkan dalam satu pemaknaan baru, bahwa 5 jemari di atas pundak, yang meskipun awalnya salam merdeka, itu adalah satu bentuk tanggung jawab bahwa 5 sila Pancasila ini itu adalah tanggung jawab setiap warga negara. Bukan hanya tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab setiap warga negara. Ini yang kira-kira ingin dikembangkan, sehingga salam Pancasila ini menggelorakan kembali bahwa ada satu hal yang dirintis oleh para pendiri bangsa, yang digali dan dirumuskan bersama, yaitu Pancasila, itu mesti harus dipertaruhkan masa depannya dan harus transmisi ke setiap generasi, kira-kira seperti itu. Luar biasa ya Pak Prof. Iya. Sadis ya. Jadi kemudian khusus untuk generasi Gen Z apa? Gen Z ya Pak? Milenial Gen Z. Gen Z. Ya, anak muda sekarang lah. Iya, anak muda sekarang. Kadang-kadang kita itu salah ngomong Gen Z, generasi Z ya. Iya. Itu bagaimana pola? Karena tadi dicabut dulu. Ya, yang pertama dicabut tuh awal dicabut lembaganya P4 dulu. P4. Kemudian pendidikan moral Pancasila BP7 dicabut. Itu MPR. Kemudian oleh di undang-undang sistem pendidikan kita tidak ada lagi muatan pendidikan moral Pancasila. Wajib. Sudah bukan wajib lagi. Sehingga diperlukan tentunya dengan ada BPIP ini tentu ada terobosan-terobosan program terkait dengan anak-anak muda atau Gen Z generasi Z. Istilahnya sekarang itu aneh-aneh. Nah itu kekosongan itu Pak. Setelah itu dicabut, efeknya apa Pak? Nah inilah yang kita lihat sekarang ya, bahwa ternyata generasi yang lahir pasca reformasi itu telah mengalami kekosongan kognisi, pengetahuan yang cukup tentang Pancasila, berbeda dengan generasi sebelumnya. Nah apa yang jadi fenomena hari ini, misalnya yang terjadi pada Gen Z yang rata-rata SMA atau mahasiswa awal dan SMP itu, sekarang ini kita lihat dari data-data sejumlah lembaga survei ya, misalnya Setara Institut baru-baru saja merilis bulan Juni yang lalu 2023, kemudian Wahid Institut, juga ada PPM Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta, itu merilis hasil survei mereka. Satu di antaranya misalnya satu pertanyaan yang dilansir oleh Setara Institut untuk 5 kota besar di Indonesia, untuk satu pertanyaan, bagaimana pandangan Anda tentang ideologi Pancasila terhadap anak-anak Gen Z ini? Itu lebih dari 83%, tepatnya 83,3% menyatakan bahwa Pancasila itu bukan ideologi permanen, dan karena itu bisa diganti kapan saja. Nah ini kan mengerikan untuk satu bangsa. Bagi saya ini sudah sinyal darurat ideologi Pancasila di kalangan Gen Z ini. Oleh karena itu menurut kita bahwa ini kita harus berlomba
bukan hanya sekedar banjir teknologi yang menghasut nurani para Gen Z kita dan abai terhadap kehidupan sosial, tapi ada hal yang sangat fundamental, yaitu persoalan ideologi. Itu sudah dianggap tidak permanen karena itu bisa diubah. Padahal doktrin para pendiri bangsa ini justru fondasi bernegara, dia menjadi dasar negara. Tiba-tiba dianggap ini tidak permanen, berarti ini bisa diganti, bisa diubah kapan saja. Ini sangat mengerikan, Om Kris. Lagi langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh BPIP? Ya. Jadi memang kita melihat bahwa Gen Z ini terutama pendekatan yang kita yakini bahwa untuk menanamkan nilai itu yang paling efektif adalah melalui pendidikan, baik pendidikan formal, non formal maupun informal, terutama formal. Nah, oleh karena itu 2 tahun terakhir BPIP dengan melibatkan sejumlah guru dan dosen menyusun buku teks utama pendidikan Pancasila. Itu alhamdulillah puji Tuhan ini sudah mulai tersusun dan sudah diserahkan kepada Kementerian Pendidikan dan Ristek, mulai dari PAUD hingga ke perguruan tinggi. Bahkan insya Allah besok di Bandung, Om Kris, tanggal 3 hingga tanggal 6 itu akan disusun materi tentang pendidikan Pancasila untuk pasca sarjana. Jadi ini ikhtiar kita bahwa memang kita harus mengisi kekosongan kognisi ini, karena kalau toh kita ingin memberikan penanaman sementara tidak ada buku teks yang paling tidak menjadi pegangan para guru, guidance, ini kita akan mengalami kesimpangsiuran. Itu sebabnya kita melibatkan guru dan dosen. Jadi BPIP hanya memfasilitasi, bukan dia yang menyusun, dia hanya reviewer, mencoba untuk mereview sejumlah karya tulis dari para guru-guru dan dosen yang dilibatkan. Tak kurang dari 120 orang kita libatkan. Ada 24 buku yang hadir, 24 itu 12 untuk murid SD sampai SMA, tapi juga 12 untuk guru pegangan. Nah, ini cara kami. Yang kedua, memang kita sadari amanat Bapak Presiden pada Presidential Lecture bulan Desember tahun 2019 beliau mengatakan generasi milenial, waktu itu beliau sebutkan, ini harus kita waspadai ketika ia mengalami kekosongan pengetahuan tentang ideologi, sementara kita ini adalah bangsa yang sangat plural, bangsa sangat majemuk, kita mudah diadu, mudah gaduh, maka tidak ada cara lain, ideologi Pancasila ini harus diperkuat. Nah, ini kan apalagi dengan pramuka sudah tidak lagi menjadi wajib ya bagi anak-anak sekolah. Dulu SD SMP ini wajib untuk pramuka. Sekarang kan sudah bukan wajib, bukan ekstrakurikuler wajib, tapi pilihan. Nah, ini tentu menjadi hal yang penting dikaji oleh BPIP. Apa nih yang paling bagus, dimulai dari mana? Apa dari SMA generasi Z itu, apa dari SD SMP? Nah, ini mesti harus ada kajian psikologis kan. Kalau pramuka dulu tuh utamanya di penegak di penggalang ya. Penegak SMA, penggalang SMP itu yang paling besar kan. Siaga yang SD. Tapi penggalang itu gemblengan paling utama. Kalau penggalangnya bagus, maka penegaknya pasti habis. Artinya usia-usia yang sensitif secara psikologis itu kan masuk remaja. Itu kan SMP sebenarnya. SMA itu sudah remaja plus sudah menuju dewasa kan. Nah, ini yang menurut saya, apakah generasi Z itu akan dipilah seperti ini atau seperti apa? Terutama remaja pra dewasa ini loh. Itu pengaruhnya kan mudah sekali tergoyang. Oh, kaduk panik kurang dugo. Ini kerja BPIP luar biasa ngeri, luar biasa dahsyat ini. Satu adalah kalau buat anak muda ya, Pancasila adalah jadul. Ya kan? Betul. Yang kedua, dulu kita nonton TV itu satu waktu kita kecil, ya kan? Mudah kita kontrol. Terus keluar lagi TV berapa sih? 7 RCTI dan segala macamnya itu cuma 6, 7. Sekarang ribuan atau jutaan. Ya, media sosial ini. TikTok lah, apalah, itu ngeri, Pak, itu ngeri. Padahal kita nggak punya dasar yang kuat untuk mereka punya kacamata kacamata berbangsa. Pondasi dasarnya. Negara seperti Korea yang sekarang menjadi hitnya anak-anak masih wajib militer. Kita nggak ada. Pramuka aja udah enggak wajib, apalagi militer. Terlalu tinggi, bro.
Pramuka aja sudah bukan wajib. Ya bukannya saya ingin wajib militer atau bagaimana, tetapi memang dasar negara atau kita ngomong falsafah bangsa ini ya harus kita tanamkan kepada semua orang yang ada di bangsa ini supaya dalam melihat masalah, dalam melihat polemik, dalam melihat apapun kacamatanya dari sana dulu. Nah ini ya menurut saya makanya strategi apa yang akan dilakukan oleh BPIP terkait dengan upaya bersama kita untuk meyakinkan, bukan meyakinkan ya termasuk meyakinkan anak-anak muda untuk tetap menjadikan Pancasila sebagai pegangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Nah ini, dan di usia berapa yang paling bagus menjadi fokus? Kalau kita secara general oke, belum. Mungkin di tingkat penggalangkah, kalau di pramuka tadi apa penegak itu gimana, Dok? Ya, Prof. Terima kasih Om Kris, Mas Bayu. Jadi saya ingin mengungkapkan satu hal bahwa di BPP itu mengembangkan satu wawasan Pancasila ya. Yang dalam wawasan itu ada 3 dimensi yang ada dimensi keyakinan, ada dimensi pengetahuan, dan ada dimensi keteladanan. Jadi 3 dimensi ini coba diurai untuk mencoba memberikan Pancasila terutama pada usia-usia remaja seperti itu. Tapi dimensi keyakinan yang dimaksud di sini bukan teologi, tapi satu penanaman dogmatika bahwa Pancasila harus diyakini sebagai satu-satunya ideologi yang paling pas di Republik ini. Nggak bisa tawar-menawar, meskipun ada pesona ideologi transnasional dan sebagainya, nggak bisa. Oleh sebab itu, kami sendiri tidak setuju dengan satu kritik yang menyatakan bahwa Pancasila nggak boleh diindoktrinasi. Loh, sebuah nilai termasuk ideologi juga agama itu nonsens kalau tidak indoktrinasi. Perlu ada dogmatika Pancasila, perlu ada dogmatika agama. Jadi kritik-kritik sejauh ini yang menyatakan bahwa Pancasila nggak boleh diindoktrinasi itu nonsens. Itu sama saja melemahkan satu dimensi yang sangat kokoh yang harus kita pertaruhkan, yaitu dimensi keyakinan. Bagaimana mungkin kita tularkan sebuah keyakinan kalau tidak dalam bentuk dogmatika atau indoktrinasi? Oleh sebab itu tetap ada ruang yang memungkinkan harus ada indoktrinasi. Harus. Ya ini kan tergantung negara ya. Dalam BPIP on behalf negara. Artinya kalau kritik boleh-boleh saja. Anti Pancasila itu kan banyak. Biasa itu. Banyak teman-teman kita, warga kita yang juga merasa hebat, ahli filsuf, ahli filosofis apapun dunia lah, yang menganggap bahwa Pancasila bisa diganti dan sebagainya. Ya itu sah-sah saja pendapat. Tapi BPIP sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab dalam membela ideologi kan juga harus bisa bersikap. Artinya ya harus, kalau memang harus ada interpretasi, ya kita nggak usah terlalu ngikuti kritikus kan gitu kira-kira. Terbitkan saja undang-undangnya itu ya kan. Harus undang-undang, kebijakan atau program. PP gimana programnya gimana? Tapi itulah kita ingin membuat satu imajinasi publik bahwa Pancasila itu jangan hanya ditekankan oleh negara. Tapi membangun satu kesadaran bahwa ini milik bersama. Digali dari bumi Nusantara. Makanya Bung Karno pada saat 1 Juni pidatonya itu ada satu istilah teknis yang sangat baik sekali, dan itu 33 kali beliau ungkapkan, itu Pancasila sebagai Weltanschauung. Weltanschauung itu artinya Pancasila sebagai pandangan dunia, bagaimana Indonesia sebagai bangsa memandang realitas kehidupannya. Ternyata dalam pandangan beliau bahwa ada 2 basis nilai yang mekar di tanah air, yang disebut dengan living tradition, yaitu nilai-nilai yang berbasis pada agama-agama di Nusantara dan nilai-nilai yang tumbuh mekar dalam kearifan-kearifan lokal. Nah, 2 nilai ini yang sebenarnya adalah Pancasila. Karena itu ini dulu kita tanamkan bahwa ketika kita bicara Pancasila, ya agama itu sendiri. Kita bicara Pancasila adalah kearifan lokal sendiri. Jadi hanya dirumuskan. Ketika dirumuskan itu membakukan. Ketika dibakukan berarti ada semacam penyederhanaan. Ibarat rumus, saya biasa bilang sama anak-anak milenial, saya bilang Pancasila itu intinya cinta. Saya setuju dengan Bung Bayu tadi. Berbangsa dengan cinta. Bernegara dengan sila. Berbangsa dengan cinta. Nah ini ada sejarahnya, sejarah pemikiran. Saya coba mengeksplor ini, Bung Bayu, Om Kris. Ini memang sering jadi kontroversi karena kesalahpahaman. Dan forum yang terhormat ini meskipun santai, saya ingin memberikan sambil makan bicara Pancasila juga bisa. Jangan kelaparan. Bicara Pancasila nggak boleh lapar. Kan begitu. Monggo silakan sambil minum. Boleh, silakan. Nah, minta minum tuh. Silakan boleh sambil minum.
Prinsip kita berbangsa bernegara tidak boleh lapar supaya tidak mudah ideologi tergoyahkan. Ya, makasih. Jadi pernah ini kan kita heboh-heboh terkait dengan HIP gitu ya, haluan ideologi Pancasila dan seterusnya. Lantas kita tidak memahami atau mencoba memahami bahwa bicara tentang Pancasila itu bicara tentang sejarah gagasan, bukan persoalan makhluk yang antah berantah. Dia adalah sejarah gagasan. Bagaimana sebuah gagasan itu berproses dan dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Itu dulu yang kita lihat. Nah, untuk memahami sebuah gagasan itu ada yang disebut dengan pendekatan genealogi pemikiran, sejarah tumbuh dan mekarnya sebuah gagasan. Nah, salah satu pertimbangan yang bisa dirujuk untuk memperkaya perspektif kita itu pidato Soekarno. Bung Karno pernah mengatakan, baiklah tuan-tuan yang terhormat, kalau tuan-tuan tidak menerima Pancasila dengan 5 prinsip dasar yang beliau bentangkan itu, maka saya akan coba memerasnya menjadi Trisila. Nah, ini kan kontroversi karena dianggap ini mengembalikan, bukan, ini sejarah gagasan, kita akan coba melusuri. Tapi kalau tuan-tuan tidak terima Trisila, saya akan mencoba memerasnya menjadi Ekasila dan seterusnya. Nah, yang menarik di sini adalah kata peras. Orang menganggap bahwa kata peras itu adalah reduksi secara ontologis yang menyederhanakan. Padahal ada satu pendekatan filsafat Inggris yang kita temukan bahwa metode peras itu identik dengan apa yang dalam tradisi filsafat disebut simplicity in complexity. Kemampuan untuk menangkap yang hakikat dari satu gagasan besar. Jadi seolah-olah Bung Karno mengatakan, kalau tuan-tuan tidak menerima Pancasila dengan 5, maka coba akan saya simplicity in complexity, saya akan coba memerasnya, saya akan mencoba menangkap hakikatnya menjadi 3. Apa itu? Sosio-nasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan atau sosio-religius. Jadi itu intinya. Apa itu sosio-nasionalisme? Ya, dia mewakili atau menyerap 2 sila. Sila kemanusiaan dan sila persatuan. Apa itu sosiodemokrasi? Itu menyerap 2 sila. Sila keempat, demokrasi politik, dan sila kelima, demokrasi ekonomi. Dan apa itu sosio-religius? Itulah yang menyerap ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nggak ada yang hilang. Nah, tapi ketika beliau mengatakan, tuan-tuan yang terhormat, kalau sekiranya Anda tidak senang dengan angka 3, saya akan memerasnya menjadi Ekasila. Dan aku menemukan satu istilah yang sangat Indonesia tulen, yaitu gotong royong. Nah, saya melihat di dalam Grace, Mas Bayu, ini Bung Karno mengalami apa yang disebut dalam tradisi filsafat lompatan ontologis. Itu istilah aja. Artinya sebenarnya ketika beliau mengatakan aku peras Trisila, sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, sosio-religius menjadi Ekasila, sebenarnya yang tinggal sosio. Nah, sekarang apa itu sosio? Dalam bahasa Latin sosio itu socie atau socius, yang secara harfiah artinya Inggris hangat, bersahabat, welas asih, cinta. Sosio-nasionalisme artinya suatu paham kebangsaan yang berbasis beralaskan kehangatan, persahabatan, kasih dan cinta. Sosiodemokrasi, apakah demokrasi politik maupun demokrasi ekonomi, satu bentuk demokrasi yang penuh dengan kehangatan, persahabatan, kasih dan cinta. Sosio-religius, sebuah paham keagamaan yang penuh dengan kehangatan, persahabatan dan cinta. Jadi inti Pancasila, cinta. Itu Cinta, makanya kasih. saya kaget tadi. Ini Cinta sudah kepada mendahului. bangsa, cinta kepada Tuhan, Persis. cinta kepada sesama. Itu inti sari daripada Pancasila, kira-kira seperti itu. Dan saya cukup takjub bahwa dua orang sahabat Bung Karno yang begitu menghormati Pancasila, ramalannya terbukti. Uni Soviet, zamannya Soekarno itu siapa presidennya? Lupa saya. Khrushchev. Kalau ini Yugoslavia itu yang paling top itu. Tito pernah bilang bahwa negaramu itu kehebatannya ada di Pancasila. Negara-negara orang dengan teknologinya, dengan ekonomi, bisa hancur dari depan, dari dalam. Kalau negaramu itu tidak akan hancur, terbukti. Bros Tito bilang begitu, negaranya hancur. Niko Khrushchev bilang kayak gitu, bubar. Sekarang Rusia jadi kecil. Bahkan efeknya apa? Hari ini pun efek dari dari bubarnya Soviet, Uni Soviet, kan? Karena Soviet adalah kelompok-kelompok Soviet itu kalau orang kiri ngomongnya kelompok-kelompok kan gitu. Kelompok-kelompok dengan pimpinan tertentu. Bubar. Efeknya pun sampai hari ini ada. Mereka masih berperang. Antara Ukraina sama Rusia. Ukraina dengan Rusia tadinya kan Uni Soviet itu. Satu negara. Apakah? Ya kan?
apa ya? Cerita itu akan kita ulangi lagi. Iya. Kita kan sudah punya guru tuh, Iya. udah punya ramalan yang terbukti, udah punya apa, semuanya sudah terbukti. Kita sekarang tinggal apa ya? Tinggal menghidupi. Bagaimana Indonesia terus bertahan dalam jangka yang panjang dalam kebersamaan, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih, penuh dengan persatuan dan sebagainya. Ya. Dan intinya adalah bahwa Pancasila itu kan mengajarkan visi negara itu kan keadilan sosial. Ya. Visi berlandaskan pada ketuhanan, Ya. kemanusiaan, itu undang-undang dasar kita kan seperti itu, Bro. Itu yang kadang-kadang lupa bahwa social justice atau keadilan sosial itu menjadi visi besar bangsa ini, visi besar negara ini, kira-kira seperti itu kan. Tapi keadilan sosial seperti apa? Harus berbasis pada ketuhanan, berbasis pada kemanusiaan, berbasis pada persatuan, berbasis pada kerakyatan yang diberi hikmat bijaksanaan dan permusyawaratan. Ini yang kadang-kadang dilupakan. Gimana, Bro? Persis. Jadi terkait dengan kekhawatiran kita apakah ini berpotensi berulang di tanah air terkait dengan kejatuhan ex-Uni Soviet maupun ex-Yugoslavia, itu sangat berpeluang. Ada seorang peneliti filsafat sejarah yang bernama Arnold Toynbee, itu pernah melahirkan satu teori yang sangat berpengaruh yang disebut dengan teori radiasi peradaban. Gitu. Jadi dia menggambarkan setiap peradaban itu ibarat cahaya yang mempunyai radiasi. Ada 3 lingkar cahaya setiap peradaban. Lingkar luar itu sains dan teknologi. Jadi yang tampak untuk melihat apakah suatu bangsa berperadaban atau tidak, lihat sains teknologinya. Itu yang pertama. Tapi ada yang lebih dalam dari itu yang disebut dengan ethics, moralitas and ethics. Jadi basis etik dan moral. Itu lebih dalam dari sekedar sains dan teknologi. Tapi ada yang lebih inti yang disebut dengan spirituality, roh. Nah, Pancasila ini bagi saya ada roh kebangsaan kita. Ketika ini tercerabut, kita mengalami kematian sebagai bangsa. Nah, untuk tidak, kenapa ex-Uni Soviet dan Yugoslavia? Karena dia sudah kehilangan roh kebangsaannya. Oleh sebab itu bagi saya, kalau bangsa ini tidak mau bermain-main dengan kematian, seperti apa yang terlihat pada 2 peristiwa ex-Uni Soviet dan Yugoslavia, jangan coba-coba Anda bermain-main dengan roh kebangsaan Anda, yaitu Pancasila. Itu kira-kira. Dan tugas kita semua yang memahami itu untuk terus mempertahankan nilai-nilai Pancasila, terus melakukan kaderisasi terhadap anak-anak muda kita, generasi kita, untuk selalu paham bahwa situasi geopolitiknya seperti ini, negara-negara dunia seperti ini, contoh-contoh saya kira-kira menurut saya perlu terus ditumbuh kembangkan ya. Yang utama bahwa Pancasila itu bukan dogmatis. Kalau menurut saya, Pancasila itu bisa dibayangkan, dipikirkan, dinikmati oleh semua kalangan di Indonesia, dirasakan oleh semua kalangan. Semua usia dipahami juga, karena yang kita takutkan sekarang adalah perkembangan yang begitu dahsyat ini, paham-paham begitu banyak masuk apa-apa, kita dibandingkan dengan paham-paham yang lain. Padahal kita juga belum ngerti nih Pancasila sebenarnya apa, sudah membandingkan, kan dorok itu, Pak. Jadi kita akan terus berupaya melalui berbagai hal. Kita dukung BPIP untuk maju terus, terutama bagaimana kita menjadikan anak-anak muda sebagai subjek, bukan hanya objek daripada pelestarian nilai-nilai Pancasila. Karena kita masih meyakini Pancasila digali dari bangsa ini, dan ini masih bangsa Indonesia. Mari kita gali Pancasila kekinian. Kan gitu, perspektif Pancasila di era modern. Kita akan lanjut nanti bincang-bincang Pancasila lebih lanjut bersama Prof. Sapri dan BPIP. Semua harus kita kembangkan bahwa tanggung jawab kita bersama untuk terus melestarikan Pancasila. Sekali lagi kita sambut salam Pancasila. Salam Pancasila.